Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini akan mempelajari tentang ciri kebahasaan pada teks cerpen, masih bersama dengan Ibu Rukmini. Teks cerpen merupakan sebuah karya sastra yang bentuknya narasi. Dalam penulisannya berupa paragraf-paragraf yang terdiri dari banyak variasi. Penulisan cerpen tersebut tentu menggunakan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam penulisan jenis teks berbeda-beda. Teks pidato berbeda dengan teks cerpen dan sebagainya. Kaidah kebahasaan dalam penulisan cerpen antara lain: 1. Banyak menggunakan keterangan waktu. 2. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. 3. Menggunakan bentuk kalimat langsung dan tidak langsung. 4. Menggunakan kata emotif dan ekspresif. Dan yang kelima, menggunakan majas. Kata keterangan waktu. Keterangan waktu bermakna lampau. Pada cerpen biasanya banyak menggunakan kosakata bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan. Contohnya, ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi, dahulu kala, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian yang kedua, kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Konjungsi sama dengan kata penghubung. Pada tema sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konjungsi. Nah, pada cerpen ternyata masih juga digunakan konjungsi kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, lalu, selanjutnya, dan masih banyak lagi yang lain. Dan itu ketika anak-anak membaca cerpen pasti akan dijumpai. Ciri ketiga, bentuk kalimat langsung dan tidak langsung. Kita sering menjumpai dalam cerpen itu ada dialog antara pelaku. Nah, dialog antara pelaku itulah yang dinamakan kalimat langsung. Apa kalimat langsung itu? Yaitu kalimat yang menirukan ujaran orang lain. Ciri-ciri kalimat langsung merupakan hasil kutipan pembicaraan persis dengan ucapannya. Kemudian ciri yang kedua, bagian ucapan harus diberi dengan tanda petik 2. Kemudian dapat pula kalimat langsung itu berupa kalimat perintah atau kalimat tanya atau kalimat berita, dan tentunya menggunakan kata emotif dan ekspresif. Kalimat tidak langsung. Selain kalimat langsung, dalam cerpen juga menggunakan kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang isinya memberitahukan kepada orang lain, yang bersifat informatif atau kalimat berita. Contohnya, ibu berpesan agar aku selalu berhati-hati. Nah, kalimat ini dikatakan bukan oleh ibu, tetapi bisa saja dikatakan oleh aku. Penggunaan kata emotif dan ekspresif. Kata emotif dan ekspresif ini dalam cerpen dipakai untuk menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Bahkan biasanya bisa pula bermaksud untuk melebihkan. Contoh,
Ketika kita akan mengatakan kurus pada seseorang atau pada orang lain, tidak langsung kita menggunakan kata itu, namun diganti dengan ungkapan yang berbeda. Misal, kurus diganti dengan badannya tinggal kulit pembalut tulang. Mulutnya terkunci. Mulutnya terkunci itu digunakan untuk mengatakan bahwa tidak dapat berkata lagi. Dan yang kelima adalah penggunaan majas. Apakah majas itu? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah bahasa. Ada 4 bagian majas, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan, dan majas perulangan. Majas perbandingan terdiri dari personifikasi, metafora, alegori, antitesis. Majas pertentangan terdiri dari hiperbola, litotes, ironi, paradok, klimaks, dan antiklimaks. Majas pertautan terdiri dari metonimia, sinekdok, eufemisme, tautologi, dan elipsis. Dan majas perulangan terdiri dari asonansi, aliterasi, dan anafora. Untuk penggunaan selanjutnya, silahkan anak-anak bisa melihat pada modul kalian halaman 41. Di sana ada cerpen dengan judul Secare Kisah Perjuangan yang menggunakan berbagai macam majas. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa sedikit lebih jelas berdasarkan informasi yang telah Ibu sampaikan. Dan selanjutnya untuk kegiatan latihan nanti akan disediakan secara terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.